Sahabat Muslim, kembali lagi dalam program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli masih seputar dunia industri kreatif digital di masa new normal saat ini. Masih bersama dua narasumber kita, ada Bang Abil dan masih ada Bang Wiwin ya. Baik, Bang Abil, Bang Wiwin, tadi saya sebutkan sebelum jeda kita bahas soal webinar nih kali ini ya. Mungkin Abang sering ya melakukan, seberapa besar kira-kira perbandingan Abang melakukan offline dan online kegiatannya? Kalau sekarang mungkin bisa di sekitar 88-92%, tergantung dari produk mana yang kita gunakan, tapi memang terdistribusi lebih besar di online. Oke. Ya, jadi kalau cerita tentang webinar ini sebenarnya ini masuk ke budaya juga sih. Jadi kalau di Amerika Selatan, Amerika Utara, jadi budaya mereka itu meminum Coca-Cola itu udah jadi tradisi di sana. Sehingga ibaratnya ketika minum Coca-Cola itu kapanpun dan di mana saja itu ya ada hal yang lumrah gitu. Biasa. Mungkin berbeda dengan di Indonesia, yang kita di sini mungkin kopi atau teh di mana-mana tersedia dimanapun gitu. Begitu juga sama webinar. Jadi mungkin ini bukan dan belum menjadi budaya kita, karena kita memang orangnya harus berjumpa gitu. Kalau nggak jumpa nggak sah rasanya. Yeah. Nah, makanya mungkin perlu waktu, tapi dengan adanya COVID-19 atau pandemi ini itu membantu kita untuk beradaptasi dan memaksakan sesuatu yang mungkin sebelumnya kita tidak suka secara subjektif, bisa lebih objektif kita nilainya gitu. Kalau poinnya itu adalah value-nya, bukan gimana caranya. Mungkin gitu sih. Kalau Bang Abil nih kira-kira melihat webinar, kemudian ke depannya bagaimana kita memang harus membiasakan diri dengan webinar ini begitu, karena situasinya memang harus menuntut kita ya kegiatan-kegiatan yang model dilakukan secara langsung memang dibatasi gitu. Belum bisa gitu ya. Belum bisa. Ya kalau dari Dilo sendiri dengan adanya webinar online ini kita malah lebih besar gitu. Yang selama ini kita ngadain workshop offline itu peserta kita 20-25, dengan webinar online kita bisa sampai 50, 60 orang. Bahkan untuk peserta terjauh kita pernah dari Papua untuk ikut webinar kita. Kalau di Medan sendiri ya kita ngadain webinar itu saya melihatnya dari sisi bagaimana orang pengen belajar. Jadi kalau kita ngadain webinar yang kelasnya tuh dari dasar banget nih. Misalnya kita pengen belajar desain pakai Photoshop. Nah awalnya itu ya bener-bener judulnya itu kita bikin materinya belajar mengenal Photoshopnya sendiri. Jadi fitur-fitur Photoshopnya di Photoshop itu kita bisa ngapain aja. Atau juga di Adobe Premiere nih, ya kita bisa belajar tools Adobe Premiere itu bagaimana. Kalau untuk bahasa pemrograman sendiri ya seperti sama, kita lebih mengejar dari kelas basic step by step ke atas. Jadi orang-orang yang benar-benar pengen belajar banget bisa ngikuti pelan-pelan. Cuma memang ada beberapa pembahasan yang mungkin dia online nggak kena gitu. Ya. Nah itu ya memang itu kembali ke masing-masing sih. Oke. Nah kalau bicara soal goalnya dari webinar tersebut, ya dari yang sudah dilakukan Dilo, kemudian Smooth, capai nggak apa yang diharapkan gitu? Dari Abang dulu mungkin. Kalau dari Dilo sendiri, saya termasuk puas ya, meskipun tetap mesti ada perbaikan-perbaikan di sisi-sisi mana-mana. Karena untuk saat ini mungkin kalau di Lebaran sendiri kita perlu penambahan mentor, kok istilah kita mentor, jadi perlu semakin banyak variasi mentor, jadi semakin banyak materi-materi yang bisa kita bawakan untuk teman-teman di Indonesia. Karena untuk webinar di Lo sendiri kan kita ngadain secara gratis nih, jadi semua orang bisa ikut tanpa ada kesulitan, hanya perlu handphone atau laptop dan koneksi internet. Serta niat untuk belajar lah. Dari Smooth sendiri? Ya kalau dari saya pribadi sebenarnya puas juga, tapi memang itu subjektif lagi ke kinerja dari startup juga. Tapi kalau objektifnya ngelihat market, tergantung marketnya.
Kalau marketnya mungkin usia yang kita anggap sudah punya kontrol terhadap diri sendiri dan punya kemauan untuk mencapai value, saya rasa punya presentasi yang tinggi gitu. Tapi kalau seandainya yang belum, memang masih sangat jauh dari kata puas untuk bisa diimplementasikan webinar gitu. Oke, ada standar indikasi dari target pasar gitu mungkin ya. Ini kalau memang kalau di kita sendiri kalau di Dilo, orang-orang yang memang geek sebenarnya sih, istilah kita geek itu benar-benar pengen belajar dan agak gila gitu. Dia kalau udah belajar tuh nggak kenal waktu gitu. Oke. Jadi anak-anak sekolah SMK sih sering itu anak SMK. Kalau SMK yang ada, memang ada sih anak SMK yang nggak pengen fokus ke situ. Cuman sekali ada yang fokus, bener-bener dia itu kadang nggak tidur gitu untuk belajar. Oke, berarti ada tidak punya standar indikasi sendiri masing-masing? Iya, jadi kalau di Semut karena kita memang indikatornya itu adalah di kuis ataupun kilas balik dari mereka, feedback mereka, jadi kita bisa ngelihat tractionnya. Jadi, ini mereka dengar nggak? Ini mereka tahu nggak? Jadi dari itu kita udah bisa simpulkan sih. Oke, Dilo juga seperti itu? Iya, Dilo kita ada setiap event kita kan ada form feedback namanya kan. Nah, dari situ kita bisa ngelihat tingkat kepuasan peserta. Oke. Baik. Nah, kemudian kalau kita bicara lagi soal webinar, kemudian apa yang dilakukan saat situasi pandemi COVID-19 saat ini, kemudian bagaimana banyak dunia kreatif harus beradaptasi. Nah, kita bicara soal dunia kreatif digital. Apakah segala sesuatu yang berkaitan dengan digital itu berkaitan dengan internet? Kalau menurut Bang Abil? Kalau menurut saya yang nggak semua, cuman dengan adanya internet segala sesuatu itu jadi lebih mudah. Oke. Karena batasan-batasan yang selama ini terjadi bisa dihilangkan, kayak promosi via ke mulut itu bisa lebih masif dengan adanya internet. Karena misalnya kita nge-tweet nih, aku punya ini jualan A, ntar teman-teman yang lain nge-retweet, kan teman-teman yang lain punya teman yang lain juga, nah ntar jadi besar gitu. Oke. Kalau dari Semut sendiri? Kalau dari kami sih harus ya. Karena digital itu tujuannya adalah memudahkan. Dan internet itu ya memudahkan gitu. Sebelum tahun 2000 mungkin kita masih mesan tiket penerbangan dan sejenisnya. Itu memang offline masih. Harus print lagi, harus apa, dan ribet gitu. Tapi dengan adanya digitalisasi, terutama yang berkoneksi dengan internet, ya tentu semua lebih mudah dan lebih cepat traction. Oke. Kalau Abang melihat sekarang ini kebutuhan internet, kemudian fasilitas internet di Indonesia sendiri bahkan atau mungkin di Sumatera Utara sendiri memenuhi tidak? Sebenarnya kalau dibilang memenuhi belum 100% pasti tentu, tapi setidaknya di setiap kabupaten itu memiliki 1 atau 2 kota kecamatan yang memang memiliki koneksi internet yang udah 4G. Dan ini juga didukung sama konektivitas dari provider juga di setiap provinsi, tapi masih acceptable dan masih bisa di cover lah. Toleransi lah ya. Betul, masih gitu ya. Berarti masih yakin ke depannya startup yang Abang jalani dengan situasi internet yang saat ini memang masih dikatakan standar lah begitu ya. Apakah memang yakin tetap akan bisa fight begitu ke depannya? Ya tentu, ini juga didasari sama data ya. Jadi kalau mungkin teman-teman sering nonton ataupun sering dengar beberapa kalimat dari Mas Zaki, foundernya Bukalapak, dia pernah bilang kalau Indonesia pada tahun 2016 itu yang masih terkena dampak internet atau masih menggunakan internet, terutama pembelian ya, itu masih di bawah 15%. Sedangkan Cina sekarang itu di sekitar 60-70% dan sebesar itu. Jadi sebenarnya besar sekali peluangnya, tinggal 2 masalah aja. Konektivitas dan konektivitas. Tinggal itu aja. Tentunya infrastruktur lah infrastruktur. Dan kaitannya dengan masa pandemi ini kan orang juga akhirnya banyak mengakses internet. Itu ada kaitannya juga dengan akhirnya lambat kemudian untuk akses internet atau bagaimana? Ada pengalaman begitu? Kalau sejauh ini sih belum ada mungkin ya. Cuma mungkin kalau di startupnya sendiri ya kita karena online ini memakai basis data yang lebih besar lagi, pengguna makin banyak, tentu data load-nya juga makin besar sehingga mungkin pengeluaran di situ yang lebih besar. Ke Bang Abil. Bang Abil, tadi kan kita bicara soal dunia kreatif digital ya.
Nah, yang pasti dengan kaitannya di digital ada kaitannya dengan teknologi begitu. Nah, kalau semut tadi mungkin kita bisa melihat memang peluangnya ke digital itu memang ke depannya memang baik dan bagus begitu ya. Nah, apakah semua dunia ataupun usaha kreatif ini bisa dialihkan ke digital? Kira-kira seperti apa prosesnya? Nanti kita akan lanjutkan ya setelah jeda di segmen berikutnya, sahabat musim. Jadi jangan kemana-mana. Bagi Anda yang mungkin ingin mengetahui tips and triknya, bagaimana mungkin ingin mengupgrade usaha Anda atau upgrade usaha kreatif Anda ke kreatif digital. Nanti setelah jeda saya akan kembali untuk Anda tetap di program Kata Bakar mencari informasi dari sisi ahli. Ya, sahabat muslim, banyak orang yang mungkin ya beralasan ketika dia ingin mengupgrade usaha kreatifnya, apalagi di masa pandemi COVID saat ini, itu banyak yang mengatakan, aduh saya nggak ngerti, saya nggak paham, saya harus mulai dari mana begitu. Padahal sebenarnya ini penting sekali, karena tadi yang seperti disampaikan Bang Abil, bahwa ada 3 usaha yang punya peluang besar pada saat situasi seperti ini. Ada usaha kuliner, kemudian tadi ada juga pendidikan begitu ya, kemudian pariwisata. Nah, ini kemudian menarik ya Bang, banyak orang kan ketika di rumah aja nggak tahu harus mau melakukan apa, yang tadinya mungkin biasa melakukan banyak aktivitas di luar, usaha jualan pun dilakukan secara langsung begitu ya, kemudian terbatas. Nah, kalau semut kan udah jelas ya, memang dari awal pun sudah mempersiapkan bahwa mainnya di dunia digital dan teknologi begitu. Kalau orang yang mungkin tadi berpikirannya mungkin usahanya dilakukan kecil-kecilan atau apa begitu, bagaimana untuk bisa go digital, kemudian bisa bersaing di dunia teknologi begitu Bang? Apa nih prosesnya? Untuk yang pertama tentunya ownernya itu tetap mesti belajar dulu nih di dunia digital tuh yang bagian mana yang mau dia tekuni. Misalnya pengen meningkatkan penjualan secara online, mungkin dia bisa belajar SEO, atau misalnya dia benar-benar bingung nih gimana sih caranya bisa sharing ke teman-temannya yang memang udah bermain di dunia itu lama. Misalnya belajar SEO secara gratis dengan temannya, atau berkolaborasi bener-bener nih. Jadi sistemnya temannya itu bantu jualkan secara online, entar sharing profit. Oke. Cara lainnya juga mungkin ya kalau memang ownernya pengen uangnya ke dia semua, dia mesti ikut belajar online, belajar kelas-kelas khusus memang untuk meningkatkan usahanya itu. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya. Kalau dari Bang Wiwin sendiri, mungkin dari pengalaman Abang sudah menjalankan semut, kemudian juga ingin berbagi kepada sahabat keluarga muslim di rumah untuk bisa upgrade ke digital dan teknologi bidang kreatif yang ditekuni, seperti apa Bang? Ya, kalau yang paling mudah itu dari kami sendiri ikut ke komunitas atau grup-grup yang memang punya scope capaiannya memang sama atau digital juga gitu. Nah, kalau di kami sendiri pengalamannya salah satunya bergabung sama Dilo kan. Jadi di Dilo kita ada selain dapat space juga untuk co-working, kita juga bisa untuk di-mentoring gitu sama abang-abang dan kakak-kakak yang ada di sini gitu. Jadi lebih bagusnya lagi, lebih mudahnya, simpelnya tinggal cari komunitas atau grup yang berkaitan dengan digital juga, mendigitalisasi terutama. Ya kemudian bisa sharing sama mereka, kayak kata Bang Adil tadi, ya bisa dapat insight dari orang yang mungkin ahli di penjualan, ada yang ahli di teknologi dan sebagainya macamnya. Karena di dunia startup atau di dunia bisnis kita nggak bisa mengcover semuanya itu sendiri gitu. Makanya kita perlu tim, dan sangat jarang mungkin kalau saya pribadi dengar itu ada pendirinya sendiri gitu. Apalagi di dunia startup ya. Karena memang kita perlu percepatan, dan percepatan itu butuh orang-orang yang memang juga kualitasnya terbaik lah di masing-masing bidangnya gitu. Kalau menurut Abang berdua nih, seberapa penting sih sebenarnya kita mengupgrade itu untuk ke dunia digital dan teknologi begitu di saat entah pun di masa pandemi ataupun tidak untuk seterusnya begitu? Seberapa penting? Sangat penting. Karena teknologi bakal terus berkembang. Di mana orang dulu zaman dahulu orang menggunakan kuda, dan sekarang sudah ada mobil yang jalan sendiri gitu. Kita nggak perlu nyetir sendiri, kita tinggal duduk aja, mobilnya jalan sendiri. Nah, itu membuktikan teknologi itu berkembang dengan sangat cepat.
Jadi apabila kita tidak ikut perkembangan teknologi, kita bakal ketinggalan selama-lamanya. Oke. Kalau dari Bang Wiwin? Ya penting kalau mungkin sebelum dekade tahun 2000-an mungkin setiap perusahaan itu akan nge-eval bisnis modelnya mungkin 10 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Nah kalau sekarang saya percaya setiap perusahaan itu akan mencoba beradaptasi bisnis modelnya setiap bulannya gitu. Dengan prinsipal masing-masing, sehingga sangat butuh sekali upgrade diri itu nggak per tahun tapi per hari gitu, supaya kita bisa tahu kondisi lingkungan seperti apa yang mungkin terjadi dan apa yang bisa diperbaiki di bisnis ataupun startup kita sebelumnya. Oke. Dari yang sudah Abang jalani ya berdua, Bang Abil, kemudian Bang Wiwin begitu, yang Abang lihat sekarang seberapa besar kira-kira produsen ataupun konsumen yang sadar akan upgrade digital dan teknologi saat ini di Sumatera Utara ataupun Indonesia khususnya. Dari Bang Abil dulu. Kalau di rentang usia yang produktif ya, di antara rentang 20 hingga 30-an itu mereka sangat-sangat sadar di mana usaha mereka itu nggak akan berjalan tanpa adanya teknologi. Sedangkan di usia rentang 40 ke atas yang memang agak sedikit kesulitan untuk memahami teknologi itu sendiri, seperti misalnya guru yang nggak pernahnya ngajar online tiba-tiba mesti mengajar online, harus belajar bagaimana menggunakan teknologi seperti Zoom atau sejenisnya, atau membuat sebuah presentasi yang menarik untuk siswanya. Itu memang mungkin perlu adanya bimbingan dari generasi yang lebih muda untuk menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik. Oke, Bang Wiwin? Ya kalau dari kami besar sekali. Kalau merujuk sama customer dari Semut sendiri, kita udah punya kurang lebih sekitar 600-an. Besar ya? Dari 600-an itu aja, itu mereka yang sebelumnya offline, itu shifting ke online rata-rata. Dari 80 sampai 90-an. Jadi makanya kalau saya pribadi bisa bilang besar kali. Walaupun datanya masih kecil, tapi ya ini bisa mewakili mungkin banyak sekali orang tua di luar sana tentang melek teknologi. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan situasi new normal ini kali ya. Berarti tetap walaupun sebagian kita mungkin menganggap ini adalah musibah, tetap ada hikmah dari musibah. Benar, bisa kita nilai seperti itu ya. Baik, Bang, ini kita di kesempatan terakhir, pertanyaan terakhir ya. Mungkin Abang bisa menyimpulkan soal tema kita ya, terkait dengan dunia kreatif digital pada masa new normal ini. Pertama saya minta dulu kesimpulannya dari Bang Abil, silahkan Bang. Kalau dari saya, untuk teman-teman atau seluruh keluarga di Indonesia yang memang pengen meningkatkan ekonominya secara digital, belajar terus dan jangan lupa berkolaborasi dengan setiap bagian-bagian yang yang berhubungan dengan usahanya, seperti mungkin pengenalan digital marketing atau sejenisnya. Oke, jadi tetap harus ada kolaborasi. Kolaborasi itu penting memang ya. Dari Bang Wiwin, silakan. Ya, kalau dari saya pribadi, yang penting jangan ada block culture aja di kita sih sebenarnya. Jadi mungkin saya pribadi juga saya kurang suka sebenarnya dengan proses webinar ataupun pertemuan online gitu. Tapi memang kita harus mengingat juga ada value yang kita kejar di setiap webinar ataupun pertemuan yang kita lakukan. Sehingga tentu adaptasi terhadap culture ataupun budaya seperti ini harus kita terima. Walaupun mungkin ya tentu kita memprioritaskan juga kalau bisa berjumpa kenapa tidak. Tapi asal jangan memberikan mudarat tentunya untuk pertemuan yang kita ingin sampai itu value-nya. Bukan mudaratnya gitu. Mungkin itu sih dari saya. Baik sahabat muslim ya, ada dua yang saya tarik ya, soal kolaborasi dan adaptasi begitu. Baik, terima kasih sahabat muslim sudah menyaksikan program Kata Pakar di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi untuk kita semua supaya kita bangkit ya, terutama bagi para pelaku usaha kreatif yang mungkin belum upgrade ke digital, segera upgrade karena banyak yang bisa dilakukan, banyak yang kemudian bisa Anda cari untuk bisa menemukan jawaban dari mungkin keputusasaan Anda selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Kata Pakar episode berikutnya dengan tema pembahasan yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.